Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan analisis laporan kinerja. Sebelum kita mempresentasikan, lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Fauzan Alfargoni, NEM 052, dan teman saya, Nur Aini dengan NEM 058. Saya akan menjelaskan pengertian laporan kinerja. Laporan kinerja adalah laporan yang umumnya disajikan setiap periode dan mengikuti bentuk yang sudah distandarisasi yang dirancang secara khusus untuk mempermudah manajemen melakukan pengendalian inter. Ciri khas dari sebuah laporan pelaksanaan adalah bahwa laporan pelaksanaan dapat menunjukkan varian antara hasil sungguhnya dan standar yang dianggarkan serta menunjukkan varian yang sudah dianggarkan. Yang kedua, beberapa kemungkinan yang harus dipertimbangkan dalam menilai dan meneliti suatu varian untuk menentukan penyebabnya adalah 1. Varian tidak material. 2. Varian disebabkan pelapor. 3. Varian disebabkan keputusan manajemen tertentu. 4. Varian disebabkan faktor yang tidak dapat dikendalikan tetapi dapat ditentukan. Yang ketiga, beberapa cara menyelidiki varian untuk menentukan penyebabnya. 1. Musyawarah dengan pengawasan. 2. Menganalisis suatu kinerja. 3. Observasi langsung ke lapangan. 4. Pemeriksaan oleh akuntan. 5. Analisis varian. Yang keempat, kegunaan analisis varian, yaitu 1. Untuk menyelidiki varian antara hasil sungguhnya pada periode berjalan dan sebelumnya. 2. Untuk menyelidiki varian antara hasil sungguhnya dan biaya standar. 3. Untuk menyelidiki varian hasil sungguhnya dengan tujuan yang direncanakan. Yang kelima, analisis varian sering dilakukan dalam keadaan 1. Analisis varian antara hasil aktual periode berjalan dengan hasil aktual periode sebelumnya di mana sebuah dasar acuan. 2. Analisis varian antara hasil aktual dengan biaya standar sebagai dasar acuan. 3. Analisis varian antara hasil aktual. Yang keenam, permasalahan anggaran tidak sama dengan realisasi. 1. Perencanaan tidak matang, ditandai dengan pendekatan tidak bottom up. 2. Tingginya revisi anggaran. Penetapan target keuangan masih bersifat formatif. Yang kedua, alokasi anggaran masih terkonsentrasi. 3. Permasalahan peraturan. 4. Proses finalisasi yang memakan waktu. 5. Belum ada sistem dalam sistem mekanisme. Yang ketujuh, analisis selisih secara keseluruhan merupakan sekumpulan kegiatan, aktivitas, dan proses yang saling berkaitan untuk memecahkan masalah atau memecahkan komponen menjadi lebih detail dan digabungkan kembali lalu ditarik kesimpulan. Yang kedua, kegiatannya seperti mengorganisasikan data, mengelompokkan data, mengklasifikasi data, memaparkan data, dan menarik kesimpulan dari keseluruhan data tersebut. Bentuk dari kegiatan analisis salah satunya yaitu merangkum data mentah menjadi sebuah informasi yang bisa disampaikan ke khalayak. Segala macam bentuk analisis menggambarkan. Materi selanjutnya yaitu contoh penyebab analisis selisih. Contoh penyebab analisis selisih itu ada 10. Yang pertama, bahan baku, yaitu selisih harga bahan baku dan selisih efisiensi bahan baku. Yang kedua, upah langsung, yaitu selisih tingkat upah.
Yang ketiga, biaya overhead, yaitu selisih budget dan kapasitas. Yang keempat, varian harga jual, yaitu selisih antara harga jual sesungguhnya dan harga jual yang dianggarkan dikalikan penjualan sesungguhnya. Yang kelima, varian kuantitas penjualan, yaitu selisih antara penjualan sesungguhnya dengan yang dianggarkan dikalikan harga jual yang dianggarkan. Yang keenam, varian harga beli, yaitu varian antara rata-rata harga beli sesungguhnya dan rata-rata harga beli yang dianggarkan, lalu dikalikan volume pembelian sesungguhnya. Yang ketujuh, varian pemakaian bahan baku, yaitu varian antara kuantitas standar bahan baku dipakai dengan kuantitas sesungguhnya. Bahan baku yang dipakai dikalikan dengan harga standar bahan baku persatuan. Yang ke-8, varian kuantitas pembelian, yaitu varian antara volume pembelian yang sesungguhnya dan volume pembelian yang dianggarkan dikalikan rata-rata harga beli yang dianggarkan. Yang ke-9, varian efisiensi tenaga kerja, yaitu varian antara jumlah jam kerja langsung yang sesungguhnya dikerjakan dan jumlah jam kerja langsung standar yang diperkenankan dikalikan upah standar. Yang ke-10, varian pengeluaran, yaitu perbedaan yang disebabkan oleh pengeluaran yang lebih kecil dari yang dianggarkan. Selanjutnya, kerangka kerja untuk melakukan analisis selisih yang terjadi menggunakan IDD sebagai berikut. Menentukan faktor penyebab kunci yang mempengaruhi laba. Pecah seluruh selisih laba berdasarkan faktor-faktor kunci penyebab selisih tersebut. Memfokuskan pada pengaruh laba dari selisih yang disebabkan oleh masing-masing faktor penyebab. Berusaha menghitung pengaruh yang spesifik, menambah kompleksitas secara berurutan, menghentikan proses apabila penambahan kompleksitas pada tingkatan tertentu tidak menambah kejelasan mengenai faktor-faktor yang mendasari selisih laba secara keseluruhan. Analisis selisih dalam praktek. Beberapa hal yang menyebabkan perbedaan dalam praktek. Yang pertama, perbandingan periode waktu. Yang kedua, memfokuskan pada laba kotor. Yang ketiga, standar evaluasi. Dan yang keempat, full cost system. Selanjutnya, keterbatasan analisis selisih. Tidak menjelaskan alasan terjadinya selisih dan tidak menjelaskan tindakan yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjutnya. Tidak memberikan penjelasan apakah selisih yang terjadi tersebut penting atau tidak. Penyeimbang selisih akan membingungkan pembaca laporan. Manajer menjadi lebih tergantung pada keterangan dan ramalan. Hanya menunjukkan apa yang telah terjadi, tidak menunjukkan apa pengaruh di masa mendatang terhadap tindakan yang telah dilakukan manajer. Paradigma manajemen lama dan baru. Paradigma dan teori manajemen lama dilandasi konsep kapitalisme yang materialistik dalam pencapaian kinerja paling optimal. Paradigma dan teori manajemen baru dilandasi konsep bahwa semangat dan perilaku dari anggotanya yang cerdas, memiliki jejaring kerjasama luas, serta bersikap dan berperilaku etik secara konsisten pada waktu menjalankan kegiatan kerja dan usaha untuk pencapaian kinerja yang optimal. Terima kasih.